Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha ala inna muhdatsatin bid'ah fa inna kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatu finnar. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, sahabat Kauja yang tersayang, kembali kita berjumpa pada pembahasan kitab Majelis Syahrul Ramadhana bab yang keempat, melanjutkan pembahasan kita yang telah lalu, dan bab yang keempat ini diberi judul oleh Syekh Utsaimin dengan seputar hukum salat malam pada bulan Ramadan. Ya. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah, beliau Syekh Utsaimin memulai dengan pujian sebagaimana biasanya, serta salawat dan salam kepada baginda Nabi bersama keluarga serta sahabatnya. Selanjutnya beliau berkata, "Saudara-saudaraku, Allah telah mensyariatkan beberapa ibadah kepada para hambanya dan dia menjadikannya beraneka ragam supaya mereka dapat mengambil bagian dari setiap jenisnya dan tidak merasa bosan dengan satu bentuk ibadah tertentu." Ini salah satu hikmahnya ya. Karena sifat manusia itu pembosan. Sudah umum ya, sifat manusia itu pembosan. Dia menjadikan ibadah tersebut sebagai kewajiban yang tidak boleh dikurangi dan ditinggalkan, serta sebagiannya lagi dijadikan berupa nafilah atau tambahan atau ibadah sunnah sebagai penyempurna dan penambah kedekatannya kepada Allah. Jadi ibadah nafilah atau ibadah sunnah ini untuk mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Ya. Berikutnya beliau berkata, salat merupakan bagian dari ibadah-ibadah tersebut. Allah mewajibkan para hambanya untuk melakukannya sebanyak 5 kali dalam sehari semalam, namun 5 kali dalam pelaksanaan ini dihitung sampai dengan 50 dalam timbangan. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, nah, Allah juga menganjurkan mereka untuk memperbanyak pelaksanaan salat sunnah sebagai penyempurna salat wajib. Di antara salat sunnah rawatib yang menyertai pelaksanaan salat wajib adalah 2 rakaat sebelum salat subuh, ya, atau yang disebut dengan salat fajar, 4 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat sesudahnya, atau yang disebut dengan salat sunnah orang yang bertaubat. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, ya. Jadi asar tidak ada salat sunnah ya sahabat. 2 rakaat sesudah salat maghrib dan 2 rakaat sesudah salat isya. Di antaranya lagi ada pula yang disebut dengan salat malam. Bahkan Allah memuji di dalam Al-Quran orang yang mengerjakannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 64. Allah berfirman, "Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama." Dan orang yang melalui malam harinya dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Para mufassir, para ahli tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah salat malam. Dan ini dipertegas sebagaimana firman Allah dalam surah As-Sajdah, surat yang ke-32 ayat 16 dan 17. Di mana Allah berfirman, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma akhfiya lahum." Ya. Fala ta'lamu nafsum ma akhfiya lahum min qurratin a'yunin jaza. Ya, min qurrati a'yunin jaza bima kanu ya'malun. Ya, kata Allah, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka.
Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang Allah sembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi atas orang yang mengerjakan sodakoh, ya, kemudian mengerjakan qiyamul lail khususnya, ya, itu kata Allah pahalanya itu mereka tidak tahu. Artinya pahalanya ini luar biasa, saking luar biasa sehingga tidak pernah ada yang membayangkan bagaimana banyaknya atau bagaimana besar atau bagaimana indahnya pahala yang Allah berikan untuk mereka. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah, afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Ya. Kata Nabi, salat yang paling utama setelah salat fardu atau salat wajib adalah salat malam. Ya, jadi yang paling utama adalah salat malam. Karena nafilah ini atau rawatib adalah pelengkap, namun yang lebih besar keutamaannya sebagaimana dalil adalah salat lail. Ya, itu yang pertama dari riwayat Imam Muslim. Nah, adapun yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, di dalam hadis yang lain juga Al-Hakim, Rasulullah bersabda, "Ayyuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, beri makan kepada manusia. Ya, wasilul arham, sambung silaturahmi. Wasallu bil laili wan nasun niyam, salatlah di malam hari ketika manusia lagi tertidur." Ya, tidak ada lagi yang dimaksud kecuali tahajud. Tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk ke dalam syurga dengan selamat. Ya kan? Dengan selamat. Ya. Cukup kamu kerjakan 4 amalan ini. Yang pertama, afsyus salam. Sebarkan salam, ya. Nah, ini hari-hari belakangan ketika kita hidup di zaman ini sudah sangat sedikit kita mendengarkan orang yang saling berbagi salam ketika bertemu atau berpisah. Ya. Yang kedua, wa'at'imut ta'am, beri makan. Yang ketiga, wasilul arham, sambung silaturahmi, jangan diputuskan. Dan yang terakhir, wasallu bil laili wan nasun niyam, kamu bangun di waktu malam untuk mengerjakan salat ketika manusia lagi sedang tidur. Ya. Baik. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, setelah menjelaskan tentang keutamaan Ramadan, kemudian puasa dan hukumnya serta penetapan waktunya pada bab yang ketiga kemarin, ya, maka kali ini beliau hendak mengangkat satu lagi amalan tambahan di dalam bulan Ramadan, yaitu qiyamul lail, atau apabila dikerjakan di bulan Ramadan biasa disebut dengan tarawih atau qiyamul Ramadan. Nah, sahabat sekalian yang tersayang, ada 2 macam bentuk qiyamul lail, ya. Yang dimaksudkan menurut beliau, salah satu bentuk salat malam adalah salat witir. Jadi selain tahajud, salat witir juga disebut dengan salat malam. Jumlah minimalnya 1 rakaat dan jumlah maksimalnya berdasarkan hadis adalah 11 rakaat. Dan witir bisa dilakukan dengan 1 rakaat secara terpisah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yutira biwahidatin falyaf'al." Barang siapa yang mau mengerjakan witir dengan 1 rakaat, maka hendaklah dia mengerjakannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Sedangkan yang menunjukkan bahwa witir bisa dilakukan dengan 3 rakaat masih pada hadis Abu Daud dan Imam Nasai. Nabi bersabda, "Man ahabba ayyutira bi thalathin falyaf'al." Kalau mau 3 rakaat, hendaklah ia lakukan. Selanjutnya, Syekh Utsaimin mengatakan, salat witir bisa dikerjakan 3 rakaat dengan 1 salam. Ya, artinya 3 rakaat 1 salam ini tidak dipisahkan. Berdasarkan riwayat Imam Imam At-Tahawi dari Umar bin Khattab, bahwasanya ia witir dengan 3 rakaat dan tidak melakukan salam kecuali pada akhir rakaat ketiga. Ya, di dalam hadis yang lain, Rasulullah juga pernah mengajarkan kepada para sahabat agar salat sunnah sebagaimana witir ini jangan dikerjakan sebagaimana salat fardu. Ya, yang 3 rakaat ini kan salat fardu itu adalah salat maghrib, teman-teman.
Ya kan? Maka kalau salat maghrib itu dilaksanakan dengan 2 kali tahiyat, maka tidak boleh kita mengerjakan salat witir dengan 2 kali tahiyat. Maksudnya 2 kali tahiyat ini, 1 salam 2 kali tahiyat seperti salat maghrib, 2 rakaat tahiyat awal, 1 rakaat tahiyat akhir. Ini kan maghrib ya. Nah, ini tidak boleh dilakukan untuk salat witir, karena ini menyerupai salat wajib. Karena itu di dalam riwayat tadi ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam At-Tahawi dari Umar bin Khattab bahwasanya Nabi witir dengan 3 rakaat dan tidak melakukan salam kecuali pada akhir rakaat ketiga. Berikutnya, seseorang juga boleh melakukannya dengan 2 kali salam jika ia mau. Maksudnya 2 kali salam kalau 3 rakaat itu dia niatnya witir tapi dia kerjakan dulu 2 rakaat lalu salam. Ya, setelah selesai salam dia langsung bangkit berdiri kembali untuk mengerjakan 1 rakaat. Baru salam. Ya, ini 3 rakaat juga. Tapi 3 rakaat yang dipisahkan dengan 2 salam. Ya, ada 3 rakaat yang 1 salam dengan 1 tahiyat. Ada 3 rakaat yang dikerjakan dengan 2 salam, ya, 2 kali salam, yaitu 2 dan 1. Baik. Hadis ini telah sahih datangnya dari Imam Bukhari bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa ia melakukan salam pada rakaat kedua lalu dilanjutkan dengan salam pada rakaat ketiga. Bahkan ia sempat menyuruh orang lain untuk mengerjakan sebagian keperluan beliau di antara kedua salat tadi. Maksudnya dia tidak buru-buru ya. Jadi setelah selesai 2 rakaat witir, dia sempat dulu menyuruh seseorang untuk menyelesaikan pada keperluan beliau, kemudian dia berdiri lagi untuk menambahkan 1 rakaat witir terakhir. Selanjutnya kata Syekh Utsaimin, salat witir juga bisa dikerjakan dengan 5 rakaat, yakni dikerjakan secara berturut-turut dan tidak duduk tasyahud serta tidak pula salam selain pada akhir rakaat kelima. Ya, jadi lanjut. Ya, kalau kita mau mengerjakan witir 5 rakaat, ya rakaat pertama langsung berdiri, rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga langsung berdiri, rakaat keempat langsung berdiri, rakaat kelima langsung rakaat kelima tahiyat 1 kali lalu salam. Nah, inilah yang dikerjakan oleh Nabi dengan dalil dari Imam Abu Daud dan Imam Nasai. Man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Barang siapa yang hendak mengerjakan salat dengan 5 rakaat, witir maksudnya, maka hendak dia mengerjakannya. Ya. Hadis ini diperkuat dengan sebuah hadis yang datang dari Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau berkata di dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih kan teman-teman sudah tahu ya, bahwa ini diriwayatkan secara sahih dari banyak jalur. Dia berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rak'atan. Ya. Yutiru min dzalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in minhunna illa fi akhirihinna. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat malam sejumlah 13 rakaat. Ya, nah ini termasuk dalil salat salat tarawih 13 rakaat. Di mana beliau melakukan witir 5 rakaat dan tidak duduk melainkan di akhir salatnya. Ya, tidak duduk melainkan di akhir salatnya. Artinya beliau mengerjakan 8 rakaat tarawih ditambah 5 rakaat witir. Ya. Baik. Dan di sini dijelaskan oleh Siti Aisyah bahwa Nabi tidak duduk tahiyat kecuali di akhir salat. Maksudnya pada rakaat yang kelima. Ya, sebagaimana penjelasan Syekh Utsaimin di awal tadi, bukan? Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana juga dikatakan oleh Syekh Utsaimin bahwa salat witir juga boleh dilakukan dengan 7 rakaat. Ya, pelaksanaan seperti pelaksanaan salat witir 5 rakaat. Ya, dalilnya datang dari hadis Imam Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah. Ya, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, kemudian Nasai dan Ibnu Majah dari Ummahatul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ya, beliau berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yutiru bi sab'in
bi khamsin la yafsilu bainahunna bisalam wala kalam. Nabi sholat witir dengan 7 dan 5 rakaat. Beliau tidak memisahkan rakaat-rakaatnya dengan salam atau pembicaraan. Ya, artinya satu kali. Kalau 5 ya satu kali. Nanti dia tahiyat itu pada saat rakaat terakhir, rakaat yang kelima. Begitu juga dengan 7. Ya. Sama halnya apabila mengerjakan sholat witir 9 rakaat. Ini witir ya, bukan tarawih ya. Ini witir. Ya, teman-teman harus bisa membedakan antara tarawih dengan witir, bukan? Baik. Begitu juga halnya dengan witir yang bisa dilakukan dengan 9 rakaat, kata beliau. Ini pun dilakukannya secara berturut-turut, yang tidak dipisahkan dengan salam. Tidak ada duduk tasyahud selain pada rakaat yang ke-8. Nah, ini cara yang bila mengerjakan 9 rakaat, maka dipisahkan 8 dan 1. Ya, 8 rakaat salam. 8 rakaat tahiyat, bukan salam. 8 rakaat, nanti rakaat ke-8 baru tahiyat. Ya, kemudian berdiri lagi tanpa salam untuk mengerjakan rakaat yang ke-9, kemudian duduk, tahiyat akhir, lalu salam. Jadi pada witir 9 rakaat, Nabi mengerjakannya 2 kali tahiyat, 1 kali salam. Di mana letak tahiyatnya? Tahiyatnya dikerjakan pada rakaat yang ke-8. Nah, ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha dari hadisnya Imam Ahmad dan Imam Muslim. Ya, di mana beliau bercerita Nabi pernah melakukan witir 9 rakaat, kata Siti Aisyah. Beliau tidak duduk untuk melakukan tasyahud selain pada rakaat yang ke-8. Pada saat itu, beliau berzikir, bertahmid dan berdoa kepada Allah lalu bangkit kembali untuk melanjutkan rakaat ke-9 tanpa salam. Maksudnya apa yang dimaksudkan dengan beliau berzikir, bertahmid dan berdoa kepada Allah itu sama dengan doa di antara dua sujud. Rabbi ghfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini dan seterusnya ya. Nah, ini adalah doa dan zikir serta tahmid kepada Allah. Lalu ia bangkit kembali untuk melanjutkan rakaat ke-9 tanpa salam, ya. Jadi Nabi melakukan witir 9 rakaat, beliau tidak duduk untuk melakukan tasyahud selain pada rakaat yang ke-8. Jadi hanya 1 kali dia tasyahud awal itu pada rakaat yang ke-8. Ya. Ya. Pada saat itu beliau berzikir, tahmid dan berdoa kepada ya at-tahiyatul mubarakatuh dan seterusnya, bukan? Lalu ia bangkit kembali untuk melanjutkan rakaat ke-9 tanpa salam, kata Aisyah. Ya. Jadi setelah selesai dia tahiyat tanpa salam dia berdiri kembali. Nah, biasalah kalau kita mengerjakan sholat wajib 4 rakaat kan? 2 rakaat kita setelah tahiyat kita langsung berdiri kembali. Kemudian kata Aisyah, beliau duduk tasyahud akhir lalu membaca doa, berzikir, tahmid dan berdoa kepada Allah. Kemudian beliau mengucapkan salam yang diperdengarkan kepada kami. Maksudnya beliau mengeraskan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, teman-teman yang dicintai oleh Allah, nah, ini adalah hal-hal yang termasuk dalam kategori sunnah yang hari ini sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya. Coba, seandainya ada yang mengerjakan seperti ini, apa kira-kira nggak kaget orang-orang kebanyakan? Ya. Padahal ada satu rahasia, ya, ada satu rahasia yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sampaikan di dalam hadis yang sahih bahwa barang siapa yang mengerjakan sunnah Nabi pada masa manusia telah meninggalkannya, maka orang tersebut akan mendapatkan keutamaan pahala sebanyak pahala 50 orang sahabat. Masya Allah, 50 sahabat. Salah seorang di antara sahabat bertanya, maksudmu ya Rasulullah 50 orang di antara mereka? Tapi Nabi menjawab, lah, bahkan 50 orang di antara kalian. Jadi orang yang menghidupkan sunnah Nabi yang banyak manusia tidak mengerjakannya di akhir zaman, luar biasa pahalanya teman-teman. Besar sekali. Ya. Nah, maka saya membayangkan akan menemukan
satu atau dua jamaah di daerah-daerah yang mereka mengerjakan sholat sebagaimana sholat witirnya Rasulullah. Ya, 5 rakaat atau 7 rakaat dengan 1 kali salam, atau bahkan 9 rakaat witir dengan 2 kali tahiyat. Ya, baik. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Ya. Selain itu, kata Syekh Utsaimin, salat malam juga bisa dilakukan sebanyak 11 rakaat. Jika pelakunya menginginkan, maka ia boleh mengucapkan salam pada setiap 2 rakaat dan berwitir dengan 1 rakaat. Ya, yang demikian itu berdasarkan hadis dari Siti Aisyah, di mana beliau berkata bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ma baina ayyafragha min salatil isya'i ila al-fajri 11 rak'atan yusallimu baina kulli rak'ataini wa yutiru biwahidah. Ya. Rasulullah, kata Siti Aisyah, mengerjakan salat malam sebesar 11 rakaat selepas salat Isya sampai fajar. Ya. Jadi beliau mengerjakannya antara salat Isya, sesudah salat Isya di waktunya sampai masuk waktu fajar. Beliau Nabi melakukan salam pada setiap 2 rakaat dan berwitir dengan 1 rakaat. Ya, nah inilah yang di beberapa daerah nampak banyak orang-orang yang mengerjakan salat tarawih, ya, salat tahajud tarawih di bulan Ramadan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini dalilnya. Hadis ini adalah riwayat al-jamaah kecuali Tirmidzi. Ya, maka kalau yang dimaksudkan dengan al-jamaah, umumnya para perawi hadis itu menyebutkan adalah 6 orang perawi hadis, atau di pendapat yang lain 9 orang perawi hadis. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah Bukhari, kemudian Muslim, kemudian Abu Daud, kemudian Nasai, kemudian Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah. Yang ini yang 6. Tambahannya adalah Malik, Daruqutni, dan Imam Ahmad. 9. Ya. Baik. Maka di antara ke-9 perawi ini hanya Imam Tirmidzi yang tidak meriwayatkan tentang hadis yang datang dari Aisyah tadi. Selanjutnya kata Syekh Utsaimin, jika pelakunya menginginkan maka ia juga boleh sholat 4 rakaat. Lalu 4 rakaat lagi, kemudian witir dengan 3 rakaat. Nah, ini juga termasuk salah satu bentuk sholat tarawih yang juga banyak dilaksanakan oleh kaum muslimin. Nah, hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh hampir semua perawi hadis juga. Ya, dikatakan oleh Siti Aisyah bahwa Nabi melakukan sholat malam 4 rakaat. Tidak perlu engkau tanyakan bagus dan lamanya, maksudnya lama. Ya, bagus dan sempurna sholatnya. Ya. Selanjutnya beliau melanjutkan dengan 4 rakaat. Jadi 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Lalu tidak perlu engkau tanyakan tentang bagus dan lamanya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat witir. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua penting untuk kita ketahui, sebab orang yang mengerjakan ibadah dengan mengerjakannya tanpa ilmu alias hanya mengikuti kebiasaan manusia kebanyakan, dengan orang yang mengerjakannya dengan ilmu, memahami ilmu, ini bedanya seperti langit dan bumi, teman-teman. Ya, bedanya seperti langit dan bumi. Ya, karena dalam salah satu hadis, ya, dalam salah satu riwayat Rasulullah menceritakan besarnya perbedaan antara orang yang beramal dengan ilmu dengan orang yang beramal tanpa ilmu. Itu seperti bulan dan matahari atau bintang dan matahari. Bisa teman-teman bayangkan, kalau orang yang tidak berilmu diibaratkan seperti bintang, ya mereka juga bercahaya, teman-teman. Mereka juga bercahaya. Bintang itu bercahaya. Tetapi cahayanya bintang ini hanya nampak di malam hari ketika tidak ada matahari. Bukan? Nah, jadi hanya bisa kelihatan kalau mataharinya tidak ada. Tetapi begitu orang yang berilmu datang, matahari muncul, mana bintang? Tidak kelihatan. Ya, mungkin hanya satu yang disebut orang dengan bintang kejora. Itu pun juga kadang-kadang kalau terang terik matahari tidak ada sama sekali kelihatan. Ya, baik. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya,
Ya, Nabi mengingatkan kepada kita apabila berjamaah dan memimpin sebagai imam, ya. Beliau bersabda, "Iyyakum amman nasa," apabila kalian menjadi imam manusia, falyujiz, maka hendaklah ia ringkas salatnya. Kenapa? Fa inna min waraihil kabira wad dha'ifa, karena di belakang dia ada orang-orang yang tua, ya, dan ada juga orang-orang yang lemah atau orang sakit. Maka Nabi perintahkan falyujiz, mudahkan, ringkaskan, pendekkan, tidak usah panjang-panjang. Ya, kalau mau panjang-panjang kalau salat sendiri, bukan? Nah, ya, sebagaimana dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, fa idza shalla wahda, apabila dia salat sendiri, falyusalli kaifa yasha. Kalau sendiri katanya, kata Nabi, salatlah sesuka hatimu. Ya kan, kayak Rasulullah salat mulai dari Isya sampai Fajar. Subhanallah. Berapa jam itu, teman-teman? Ya kan? Sekalipun kalian menghitungnya sampai 11 rakaat atau 13 rakaat sekalipun. Wih, Isya itu jam berapa, teman? Jam 8, ya kan? 8, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, sebutlah maghrib, subuh itu jam 4. 8 jam sholat. Subhanallah. Bayangkan tuh, teman-teman. Satu rakaat hampir 1 jam. Ya kan? Maka nggak gempor kira-kira orang kalau bermakmum di belakang orang seperti ini. Ya, tetapi Rasulullah sudah terbiasa mengerjakannya. Beliau membaca surat Al-Baqarah, ya. Bahkan pernah beliau membaca dalam satu rakaat surat Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa, satu rakaat. Beliau membaca Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. Sampai sang perawi hadis mengatakan, saya sudah sempat berhenti bermakmum di belakang beliau untuk buang air, ya kan? Buang air, ya. Dan setelah saya selesai buang air, saya kembali, Nabi belum berhenti dari satu rakaatnya. Coba itu. Ya kan? Ini menunjukkan lamanya sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Berikutnya Syekh Utsaimin berkata, oleh sebab itu, belum pernah dinukil dari Nabi bahwa beliau mengimami para sahabat dengan 5, 7, 9 rakaat dalam sholat witir. Nah, cerita yang witir tadi Nabi mengerjakannya sampai 9 rakaat, itu hanya sendiri atau minimal bersama keluarga saja. Beliau mengerjakan yang demikian itu jika sedang sholat sendirian. Nah, ini kebanyakannya seperti itu. Adapun sholat malam pada bulan Ramadan, ya, atau tarawih, mempunyai keutamaan dan kekhususan dibandingkan dengan bulan lainnya berdasarkan sabda Nabi. Ya, ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa antara sholat tahajud dan sholat tarawih ini berbeda. Namun ini ada pembahasan, teman-teman. Ya, insya Allah nanti akan ada pembahasan bahwa antara sholat tarawih dengan sholat tahajud itu sama. Yang berbeda cuma nama. Ya kan? Sholat tarawih, sholat tahajud yang biasa disebut dengan qiyamul lail, bila dikerjakan di dalam bulan Ramadan, maka dia disebut dengan qiyamul Ramadan. Sama-sama qiyamul lail, tapi di dalam bulan Ramadan, maka dia berubah menjadi qiyamul Ramadan. Namun, kata tarawih ini sekaligus juga bermakna yang sama. Nah, ya. Syekh Utsaimin mengatakan, salat tarawih merupakan bagian dari qiyamul Ramadan. Ya, dinamakan tarawih karena dulu orang-orang benar-benar memanjangkan salat tersebut sampai mereka beristirahat sebentar setiap selesai mengerjakan 4 rakaat. Jadi, tarawih itu maksudnya istirahat. Ya, jadi setiap selesai 4 rakaat, kalau 4 rakaat ya, setiap selesai 4 rakaat, mereka tidak buru-buru berdiri. Istirahat dulu sebentar, ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang ya buang hajat, mungkin ke kamar mandi apa segala macam. Tidak buru-buru. Ya, mungkin mereka bisa menunggu beristirahat sejenak 5 sampai 10 menit. Setelah itu mereka lanjutkan lagi mengerjakan sholat. Ya, ini adalah kebiasaan yang dikerjakan di kalangan para sahabat dan salafus salih. Karena itu Nabi pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan secara muttafaqun alaih, kata Rasulullah, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melakukan qiyam salat di malam hari pada bulan Ramadan, man qama ramadhana, qiyam Ramadan dengan iman dan pengharapan pada pahala, maka niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah,
Ya, selanjutnya Syekh berkata, seorang muslim seharusnya semangat untuk mengerjakan sholat-sholat tadi, memiliki perhatian terhadapnya serta mengharapkan ganjaran dan pahala dari sholatnya tersebut. Karena bulan Ramadan terdiri atas malam-malam yang layaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seorang mukmin yang berakal sebelum bulan tersebut berakhir. Ya, rugi bukan? Apalagi seperti yang kita sudah dengarkan pembahasan dari Syekh Utsaimin pada bab yang pertama tentang bagaimana istimewanya bulan Ramadan itu, betapa besar kerugian orang yang keluar dalam bulan Ramadan karena dia bermalas-malasan, dia tidak mendapatkan ampunan dosa dan lain sebagainya. Ini seperti orang yang lewat di pasar minyak wangi, ya satu jalan saja, tetapi kiri kanan jalan itu penjual minyak wangi yang menyembur-nyemburkan minyak wangi harumnya kemana-mana, tapi dia berjalan melalui pasar tersebut, keluar dari pasar tidak ada bau harumnya sama sekali. Kan? Waduh, ini benar-benar manusia yang celaka ini katanya. Ya, betul-betul manusia yang celaka. Oleh karena itu ada salah satu dari doa Jibril alaihissalam yang yang beliau berdoa, ya Allah, ya sesungguhnya orang-orang yang bertemu dengan Ramadan lalu keluar daripadanya namun tidak mendapatkan pengampunan dosa, maka dia adalah orang yang celaka. Lalu Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, katakan amin. Maka Nabi mengaminkan, amin. Ya ini bodoh sekali, ya kan? Ya itu kenapa? Karena dia tidak memahami kaidah ilmu, dia tidak memahami keutamaan-keutamaannya, dia tidak mengerti tentang betapa murahnya Allah dalam membagikan pahala, memberi karunia selama bulan Ramadan. Baik. Ya. Kemudian ada juga ada juga hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang seringkali diabaikan oleh kaum muslimin, yaitu adanya bonus, adanya pahala yang Allah berikan kepada seorang hamba manakala dia mengerjakan salat tarawih sampai selesai witir di belakang imam. Ya. Karenanya Rasulullah bersabda, "Man qama ma'al imam", barang siapa yang mengerjakan salat bersama imam, ya hatta yang sarif, sampai selesai imam itu. Ya kan? Ya, yang dimaksudkan dengan selesai imamnya pulang, bukan selesai salam tarawih kemudian mau menunggu witir, itu bukan selesai namanya. Kalau imam itu masih mau mengerjakan salat witir, ya. Karena sebagaimana yang kita ketahui masih ada sebagian kaum muslimin yang ya pada hari ini sebutlah misalnya dia berada di masjid yang mengerjakan 11 rakaat, yaitu 8 dan 3 misalnya. Ya, maka dia sudah tahu kalau sudah mengerjakan 8 rakaat, mungkin 4 kali 2 atau 2 kali 4, ya 4 rakaat satu kali, kemudian 4 rakaat yang kedua kali, habis itu dia salam, habis itu imam berdoa, dia bubar, keluar dari masjid. Ini tidak apa-apa, tapi dia rugi, karena apa? Dia tidak mendapatkan pahala. Kata Rasulullah, kana lahu ajru, bagi mereka pahala seakan-akan mereka mengerjakan sholat sepanjang malam. Bayangkan sahabat, ya, kerjakan sholat cuman ya sebutlah 1 jam sudah paling lama mungkin kalau kita salat tarawih, tapi kita dapat pahala 8 jam. Luar biasa bukan? Karena itu merugi orang yang tergesa-gesa pulang. Ada yang beralasan, oh iya saya mau salat witir di rumah, ya saya mau tambah lagi dengan salat tahajud, saya mau salat berjamaah dengan keluarga. Ya boleh, tidak salah. Hanya rugi sekali lagi, ya. Karena apa? Mestinya dia dapat bonus, dapat pahala yang luar biasa, 8 kali lipat dari apa yang dia kerjakan di masjid itu, hanya karena dia tergesa-gesa ingin pulang dan meninggalkan imam, maka dia tidak mendapatkan bonus yang 8 kali lipat. Dia hanya mendapatkan pahala sebanyak apa yang dia kerjakan. Nah, teman-teman yang dicintai oleh Allah dan oleh Kak Uja, ya, selanjutnya Syekh Utsaimin berkata bahwa Rasulullah lah orang yang pertama kali mensunnahkan pelaksanaan sholat tarawih secara berjamaah di masjid. Kemudian beliau meninggalkannya karena khawatir jika akhirnya sholat tersebut diwajibkan kepada umatnya. Ya, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anhu
radhiyallahu taala anha, bahwasanya pada suatu malam Nabi sholat di masjid, lalu orang bermakmum kepada beliau. Ya. Kemudian pada malam berikutnya hal yang sama juga terjadi dan jumlah mereka semakin bertambah. Berikutnya malam ketiga atau keempat orang kembali berkumpul untuk bermakmum kepada Nabi seperti malam-malam sebelumnya. Tetapi Nabi tidak keluar menemui mereka. Keesokan harinya Rasulullah bersabda, "Aku telah melihat apa yang telah kalian kerjakan," kata Nabi. Maaf. Tidak ada yang mencegahku untuk keluar menemui kalian, melainkan karena aku benar-benar khawatir jika salat tersebut akan diwajibkan kepada kalian. Lalu beliau berkata, hal itu terjadi pada bulan Ramadan, ya, kata Siti Aisyah. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, nah, itu adalah dalil yang menegaskan bahwa salat tarawih ini bukan bidah, ya, tetapi sesuatu yang pernah diajarkan dan dikerjakan sendiri oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Selanjutnya dalam kitab Ashabus Sunan dengan sanad yang sahih. Ya, apabila dikatakan Ashabus Sunan, ini biasanya yang dimaksudkan oleh para ulama itu adalah 4 perawi hadis, yaitu Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Ashabus Sunan. Kalau Bukhari dan Muslim biasa disebut dengan Sahihain, ya kan? Kalau Bukhari Muslim itu disebut Sahihain. Kalau yang disebut dengan Ashabus Sunan adalah pemilik kitab Sunan. Ini adalah 4 orang imam, yaitu Abu Daud, Ibnu Majah, Nasai, dan Tirmizi. Ya. Baik. Mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, ia berkata bahwa Sumna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yakum bina hatta baqiya sab'um minasyahri. Ya. Kami pernah berpuasa bersama Nabi, lalu beliau tidak mengimami kami dalam mengerjakan sholat malam sampai 7 malam bulan Ramadan. Maksudnya terakhir. Ya, 7 malam terakhir. Pada malam ke-7 sebelum akhir bulan tersebut, Nabi mengimami kami sampai sepertiga malam. Ya, mengimami kami sampai sepertiga malam. Kemudian malam berikutnya beliau tidak mengimami kami. Jadi beliau hanya keluar di malam ganjil. Kemudian beliau kembali mengimami kami pada malam yang kelima. Ya kan? Ini pertama tadi malam ke-7, malam terakhir yang ke-7, kemudian yang kelima hingga separuh malam. Kalau tadinya sepertiga malam, ini lebih lama, separuh malam, setengah malam. Ya, separuh malam berlalu. Kemudian kami berkata kepadanya, "Ya Rasulullah, sekiranya engkau bersedia mengerjakan sholat sunnah ini bersama kami pada sisa-sisa malam kami." Bayangkan, ya. Jadi sahabat itu minta supaya terus, ya Nabi, sampai selesai makan sahur kalau perlu. Ya, kenapa? Karena cintanya mereka dengan sunnah dan amalan yang diperintahkan oleh Allah. Lalu Nabi pun menjawab, ya, sebagaimana hadis yang telah Kak Uja bacakan tadi, bahwa innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Ya, kata Rasulullah, sesungguhnya barang siapa yang berdiri mengerjakan sholat ma'al imami bersama seorang imam hatta yansarif, hatta yang sarifu, ya, sampai ia telah selesai, sampai imam rampung. Artinya imam tidak berdiri sholat lagi, sudah selesai, gitu kan? Nah, kutiba lahu qiyamul lailatin, maka akan dituliskan baginya sholat dengan sepanjang malam, ya, sholat selama semalam penuh, kata Rasulullah. Nah, selanjutnya Syekh Utsaimin berkata, Masya Allah, ereke hujan. Allahumma shayyiban nafi'ah. Baik, mudah-mudahan tidak mengganggu rekaman ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada sedikit gangguan. Baik, salafus saleh berselisih pendapat tentang jumlah rakaat salat tarawih dan witir, kata Syekh Utsaimin. Ada yang berkata 41 rakaat, ada lagi yang berkata 39, ada juga yang berkata 29, ada yang berkata 23, ada juga yang berkata 19, ada yang berkata 13, dan ada pula yang berkata 11. Masih terdapat beberapa pendapat lainnya. Ada juga yang mengatakan 9 rakaat dan seterusnya, ya. Namun kata Syekh Utsaimin,
pendapat yang terkuat adalah yang menyatakan bahwa jumlah rakaat salat tarawih sebanyak 11 atau 13 rakaat. Ini dua macam pendapat yang paling kuat menurut Syekh Utsaimin berdasarkan pandangan dari hadis-hadis yang sahih, yang kuat. Hal ini berdasarkan riwayat yang tercantum dalam Sahihain yaitu Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah pada kala beliau ditanya tentang bagaimana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat pada bulan Ramadan. Lalu Aisyah menjawab, "Ma kana yazidu fi Ramadana wala ghairihi ala ihda asyrata rak'atan." Ya, yang pertama adalah riwayat dari Siti Aisyah, beliau berkata bahwa Nabi tidak pernah menambah pelaksanaan salat malam lebih dari 11 rakaat baik pada bulan Ramadan ataupun selainnya. Ini riwayatnya Siti Aisyah. Tetapi ada lagi riwayat yang lain yang datang dari Ibnu Abbas, ya, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Sahih Bukhari. Ya, beliau berkata, "Kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 ya, 13 rak'atan yakni minal lail." Ya, beliau salat tahiyatnya, tahajudnya itu kata Ibnu Abbas, salat malam Nabi itu 13 rakaat. Nah, disebutkan dalam kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik ya, dari As-Sa'id bin Zaid, ia berkata bahwa Umar bin Khattab pada masa kekhalifahan Umar ya telah memerintahkan kepada sahabat Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami manusia dengan 11 rakaat ya. Jadi di masa Umar bin Khattab, di masa Abu Bakar As-Siddiq, salat tarawih itu pernah tidak dilaksanakan. Ya, tidak dilaksanakan maksudnya tidak dikerjakan secara berjamaah di masjid. Namun ketika masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, maka sunnah ini dihidupkan kembali oleh Umar. Dan dia memisahkan antara jamaah laki-laki, dia pisahkan dengan jamaah perempuan. Ya, yang laki-laki itu diimami oleh Ubay bin Ka'ab dan yang perempuan ini diimami oleh Tamim Ad-Dari ya radhiyallahu taala anhuma. Baik. Para salafus saleh sangat memanjangkan salat malam mereka dan hal tersebut disebutkan dalam hadis Sa'id bin Yazid yang berkata bahwa dahulu kala para imam membaca ratusan ayat sampai kami bersandar pada tongkat disebabkan lamanya berdiri. Ya, tetapi ada sebagaimana datangnya anjuran di awal tadi mengenai hadis agar fal yazid agar dia agar dia meringkaskan, dia meringankan sholatnya, ya. Maka tentu saja kebiasaan ini bukan menjadi patokan, ya. Yang menjadi patokan adalah hadis Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena itu Rasulullah selalu bersemangat untuk mengingatkan kepada kita. Berikutnya Syekh berkata, saudara-saudaraku, tidak selayaknya seseorang tertinggal dari sholat tarawih agar ia bisa mendapatkan pahala dan ganjaran daripadanya. Janganlah berpaling sampai imam selesai dari tarawih dan witir supaya engkau dapat memperoleh pahala melakukan sholat sepanjang malam. Ya. Berikutnya para wanita juga boleh mengikuti sholat tarawih di masjid selama mereka tidak terkena atau menimbulkan fitnah. Nah, maksudnya fitnah ini bagaimana teman-teman sekalian? Ya, sebagaimana kita ketahui, kaum wanita ini terkadang ada yang berangkat ke masjid untuk mengerjakan sholat tarawih, ya, tapi sebelumnya dia bersolek di rumahnya. Nah, dia bersolek, dia berdandan, bahkan tidak jarang orang yang mau pergi ke masjid menggunakan minyak wangi, parfum. Ya, ini sesuatu yang dilarang dalam sunnah Nabi. Perempuan yang menggunakan parfum dilarang mendekati masjid. Ya, dilarang mendekati masjid. Maka jangan menggunakan parfum. Khusus perempuan ya. Kalau laki-laki ya dianjurkan, disunnahkan. Tapi kalau perempuan tidak boleh. Yang pertama. Yang kedua, jangan juga bersolek, jangan bertabarruj. Jangan berdandan. Kalau mau berdandan itu wanita-wanita atau istri-istri ini jangan ketika mau sholat berdandanlah di depan suami. Ini pahalanya berlimpah. Ya. Pahalanya justru sangat berlimpah ruah. Baik. Kemudian ada kekeliruan lain, ya, karena mungkin ada penyimpangan atau kesalahan atau gangguan syaitan di dalam hatinya,
Sehingga wanita-wanita mungkin yang masih bujang itu ingin dilihat oleh para perjaka atau bujangan atau orang-orang yang sedang ditaksirnya. Maka mereka berlomba-lomba ke masjid lalu mencari tempat yang paling depan. Ya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan di dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, kata Rasulullah, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf bagi laki-laki, sebagus-bagus saf bagi laki-laki itu terdepan. Saf pertama itu yang paling bagus. Dan saf yang paling jelek adalah saf yang paling belakang. Ya, saf yang berbatasan dengan tirai. Ini yang paling jelek. Jadi bagi laki-laki saf yang paling bagus, yang paling utama adalah yang terdepan. Nah, kalau laki-laki berlomba-lomba mencari saf yang terdepan, itu sudah benar sesuai dengan tuntunan dari Nabi. Sebaliknya kata Rasulullah, wa khairu sufufin nisa, sedangkan saf perempuan yang paling bagus adalah akhiruha, adalah saf yang paling belakang. Ya, saf yang paling belakang itu misal saf yang paling bagus. Ya, teman-teman sekalian, wa syarruha awwaluha, sedangkan saf perempuan yang paling jelek itu adalah yang paling depan. Saf perempuan yang pertama itu adalah saf yang paling buruk. Ya, karena itu bagi wanita-wanita muslimah, bagi sahabiyah, ya, bagi sahabat Kauja yang perempuan muslimah yang para muslimah ini harus mengerti ya, bahwa kalau kalian mendatangi masjid untuk mengerjakan sholat baik wajib maupun sunnah, lalu kalian adalah orang-orang yang pertama-tama masuk di dalam masjid, jangan cari tempat yang pertama, cari yang paling belakang. Ya, seandainya baris soft yang paling belakang itu bersandar dengan dinding, sudah itu. Ya, sudah di situ tempat yang paling bagus. Atau ada lagi yang di belakangnya, misalnya ada terasnya lagi masjid, biasa juga dipakai orang salat berjamaah. Kalau perlu di teras paling belakang, di luar masjid, di teras itu, karena itu masih termasuk daripada lingkungan masjid. Di teras itu duduk. Ya. Jangan lagi ada orang yang tinggal di belakang kita. Nah, ini yang kata Rasulullah, ya, wa khairu sufufin nisa akhiruha, ya, yang terbaik saf perempuan itu yang paling belakang, sedangkan wa syarruha, adapun yang terburuk wa syarruha adalah awwaluha, yang paling depan. Nah, yang pertama itu ya, yang banyak terjadi kekeliruan ketika kita datang mengerjakan sholat tarawih ke masjid. Yang kedua, kata Syekh Utsaimin, setelah imam melakukan salam, seharusnya para wanita tersebut segera meninggalkan masjid dan tidak berlama-lama di dalamnya, kecuali mereka memang mempunyai uzur. Ya, nah, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah dari Imam Bukhari. Ya, jadi lihat, perhatikan ini hadis ini. Ya, kata Ummu Salamah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama qaman nisa. Ya. Ketika Nabi sudah salam, berdiri para perempuan. Artinya sudah selesai salat. Qaman nisa'u hina yaqdi. Ya. Berdiri para perempuan setelah Nabi salam. Ya. Hina yaqdi taslimahu. Ya. Wa huwa yamkuthu fi maqamihi. Setelah salam Nabi masih diam, tidak berputar. Nabi masih diam. Ya, fi maqamihi yasiran qabla an yaquma, ya. Menunggu setelah salam, baru setelah beberapa saat Nabi berputar. Nah, inilah salah satu sunnah Nabi di dalam mengerjakan salat berjamaah. Sebagai seorang imam, beliau tidak buru-buru berbalik. Beliau tidak buru-buru berbalik badan. Ya, biasanya setelah beliau mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum, Rasulullah kemudian beristighfar, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim.
Astaghfirullahaladzim. 3 kali beliau beristighfar, kemudian biasanya beliau membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nanti selesai beliau membaca doa itu, barulah beliau berpaling atau berputar dari tempat duduknya menghadap kepada makmum. Ini sunnah yang pada hari ini banyak sekali imam-imam di masjid yang tidak mengerjakannya. Ya. Biasanya mereka tinggal terus menghadap ke arah kiblat sampai selesai berzikir, sampai selesai berdoa, sampai selesai berdiri, kemudian dia mengerjakan sholat lagi sunnah. Tidak berputar. Padahal ini sunnah Nabi yang tidak pernah beliau tinggalkan. Setiap kali Rasulullah selesai salam, pasti beliau berdoa dengan 2 macam doa tadi, yaitu istighfar 3 kali, kemudian membaca doa Allahumma antas salam. Nanti sesudah itu baru beliau berputar. Jadi beliau tidak menghadap kiblat terus-menerus, teman-teman. Ya, berputar. Nah, pada saat beliau membaca istighfar astagfirullah, perempuan-perempuan ini sudah buru-buru berdiri dan bergegas meninggalkan masjid, bukan tinggal di masjid. Iya, bukan tinggal di masjid. Ya. Nah, ini sunnahnya wanita. Di mana Ummu Salamah melanjutkan, kata Ummu Salamah, kami berpendapat bahwa hal itu dilakukan agar para wanita meninggalkan masjid dan tidak berpapasan dengan laki-laki. Lihat itu. Ya, bedanya dengan kondisi kita pada hari ini, bukan? Nah, kalau hari ini coba, setelah selesai kita imam salam, ya, bahkan selesai berdoa, sampai selesai berdiri mengerjakan sholat sunnah sekalipun, ya, seandainya imamnya mengerjakan sholat sunnah, perempuannya masih nunggu di belakang mengerjakan sholat sunnah, ya. Padahal ini tidak disyariatkan, tidak dianjurkan dan tidak dicontohkan oleh para salafus saleh. Ya, oleh karena itu, khusus bagi perempuan, apabila kalian mendatangi masjid untuk mengerjakan sholat fardu berjamaah atau sholat tarawih, maka ingat, manakala imam telah selesai mengucapkan salam, tidak usah menunggu sampai selesai sholat sunnah, tidak. Karena sholat sunnah itu sebenarnya lebih baik dikerjakan di rumah kalian. Itu lebih besar pahalanya daripada kalian kerjakan di masjid. Bagi wanita, ya. Maka setelah selesai imam salam, assalamualaikum, ya, sekalian juga kemudian menyusulnya dengan salam, ya. Kemudian selesai itu sambil beristighfar, sambil berzikir, sambil jalan. Gulung kalian punya sajadah, gulung bawaan kalian, angkat lalu berangkat. Sebelum imam mutar badan. Ini sunnah. Ya. Nah, mudah-mudahan ya ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa ada beberapa hal yang sering kali menjadi kekeliruan bagi kita. Bagi teman-teman yang juga sering mengajak keluarga, istri-istri dan anak-anaknya untuk ke masjid, ya, ajarkan kepada mereka. Ajarkan, kalau kalian berkendara, kalau kalian membawa kendaraan, maka jangan menunggu di dalam masjid, keluar, naik ke dalam mobil. Ya kan? Masuk dalam mobil. Jadi, kalau mau zikir, wirid, berdoa di dalam mobil, bukan di masjid. Karena apa? Menghindari bertemunya laki-laki perempuan apabila dua-duanya bubar. Nah, teman-teman Kak Uja yang tersayang, sampai di sinilah pembahasan daripada bab yang keempat dari kitab ini. Ya, mudah-mudahan apa yang telah diterangkan oleh Syekh Utsaimin dalam pembahasan kitab ini, dalam pembahasan bab ini, bisa menjadi pelita bagi kita dalam mengarungi hari-hari yang mulia dan berharga di bulan Ramadan, serta mengisinya dengan ibadah-ibadah sesuai petunjuk dari Nabi dan para sahabatnya. Akhirul kalam, bagi teman-teman yang ada pertanyaan seputar pembahasan, ya, silahkan bertanya melalui kolom komentar yang terdapat di bawah video ini, dan kita tutup pembahasan kita dengan doa kafaratul majelis serta kalimatul hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.